Saya Sekina Glorila Turwisa dari Program Studi Informatika Universitas Kristen Indonesia Maluku dengan mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Materi yang akan saya bawakan yaitu Interaksi Manusia dan Komputer atau IMK atau Human Computer Interaction atau HCI, faktor-faktor pendewasaan HCI, dan prinsip utama perancangan HCI. Selanjutnya dimulai dengan interaksi manusia dan komputer. Definisi interaksi manusia dan komputer sendiri adalah sebuah hubungan antara manusia dan komputer yang mempunyai karakteristik tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan menjalankan sebuah sistem yang bertopengkan sebuah antarmuka atau interface. Selanjutnya, ragam atau model atau jenis interaksi. Yang pertama, Command Line Interface atau perintah baris tunggal. Mekanisme interaksi dengan sistem operasi atau perangkat lunak komputer dengan mengetikkan perintah yang menjalankan tugas tertentu, contohnya Unix, Linux, DOS. Selanjutnya, menu atau menu datar dan menu tarik adalah daftar perintah atau fasilitas yang ditampilkan di layar atau perangkat keras monitor. Contoh paling umum interaksi orientasi menu ini antara lain seperti menu Start Windows dan menu toolbar MS Office. Selanjutnya, Natural Language. Natural Language adalah sebuah fasilitas perintah manusia terhadap komputer yang bisa menggunakan teks seperti tulisan perintah bold, italic, center, print, close, open file, dan shutdown pada sebuah aplikasi perangkat lunak maupun fasilitas perintah. Natural language menggunakan suara seperti speech recognition, control atau Bing, dan OK Google. Selanjutnya, question or answer. Di sini adalah sebuah permintaan perintah sistem yang ditampilkan melalui antarmuka jendela pop-up notifikasi seperti ketika menutup tugas notepad yang belum disimpan. Contohnya MySQL, DBase Interaktif, dan lain-lain. Masih dengan ragam model jenis interaksi. Selanjutnya, form fields dan spreadsheet. Form fields adalah teknologi pengisian formulir memungkinkan Anda untuk mengisi formulir sistem. Sedangkan spreadsheet adalah file yang tersusun dari baris dan kolom yang membantu mengurutkan data, mengatur data, menghitung data numerik dengan mudah dan praktis. Contohnya seperti OpenOffice Spreadsheet, MS Excel, dan form-form yang berfungsi sebagai entry data. Selanjutnya, Computing WIMP. WIMP adalah singkatan dari Windows atau jendela, icon atau icon, menus atau menu, dan pointer atau petunjuk yang menunjukkan gaya interaksi menggunakan elemen antarmuka pengguna. Terkadang digunakan seperti pengganti mouse atau menu tarik turun, dan menunjuk untuk penunjuk. Selanjutnya, teknik dialog berbasis pengisian borang atau form filling dialog merupakan suatu penerapan langsung dari aktivitas pengisian borang dalam kehidupan sehari-hari, di mana pengguna akan dihadapkan pada bentuk borang yang ada di layar komputer yang mereka gunakan. Jadi singkatnya, fill-in forms adalah sebuah cara dari sistem interaktif untuk meminta data atau informasi ke user. Selanjutnya, masih dengan ragam atau model atau jenis interaksi, yaitu antarmuka berbasis icon. Antarmuka sering memanfaatkan simbol-simbol dan tanda-tanda dari kehidupan kita sehari-hari untuk memberitahukan ke pengguna akan kemampuan dan fasilitas yang dimiliki oleh suatu program aplikasi. Selanjutnya, sistem penjendelaan atau windowing system. Sistem antarmuka yang memungkinkan pengguna untuk menampilkan berbagai informasi pada satu atau lebih jendela atau window. Jenis-jenis jendela atau window yaitu jendela TTY,
time multiplexed windows, space multiplex window, dan non-homogen. Selanjutnya, manipulasi langsung atau direct manipulation. Penyajian langsung suatu aktivitas oleh sistem kepada pengguna sehingga aktivitas itu akan dikerjakan oleh sistem komputer ketika pengguna memberikan instruksi lewat manipulasi langsung dari semacam kenyataan maya atau virtual reality yang terpampang lewat tampilan yang muncul di layar. Tujuan utama disusunnya berbagai cara interaksi manusia dan komputer untuk mempermudah manusia dalam mengoperasikan komputer dan mendapatkan berbagai umpan balik yang ia perlukan selama ia bekerja pada sebuah sistem komputer. Para perancang antarmuka manusia dan komputer berharap agar sistem komputer yang dirancangnya dapat bersifat akrab dan ramah dengan penggunanya atau user-friendly. Selanjutnya, faktor-faktor pendewasaan HCI. Faktor yang pertama, faktor rekayasa perangkat lunak atau RPL. Instruksi yang bila dieksekusi akan memberikan fungsi dan kerja yang diinginkan. Struktur data yang memungkinkan suatu program memanipulasi informasi secara proporsional. Dokumen yang menggambarkan operasi dan kegunaan program. Faktor desain grafis. Pengguna desain grafis dalam ilmu komputer sudah menjadi kebutuhan di masa sekarang. Banyak aplikasi yang tidak hanya berbentuk teks, tetapi sudah dalam bentuk multidimensi. Selanjutnya, faktor kecerdasan buatan. Suatu bagian ilmu komputer yang bertujuan agar komputer dapat melakukan pekerjaan seperti yang dilakukan manusia, di mana merupakan penggabungan cara berpikir manusia dan mesin untuk mengambil keputusan, memecahkan masalah, dan pembelajaran. Selanjutnya, faktor linguistik komputasional. Peran bahasa sebagai antarmuka memudahkan dalam penggunaan sistem, menghindari kesalahpahaman dalam penggunaan sistem. Faktor psikologi. Setiap user memiliki sifat dan kelakuan yang berbeda. Siapa target pengguna program, bagaimana lingkungan dari user, perilaku user secara umum, juga mencangkup pengetahuan dan keahlian pengguna. Selanjutnya, faktor multimedia. Tampilan menjadi lebih menarik, lebih mudah dimengerti oleh user, adanya gambar, suara, teks, grafik, dan sebagainya. Faktor sosiologi berhubungan dengan pengaruh sistem komputer dalam struktural sosial. Faktor ergonomik, ilmu yang mempelajari bentuk tubuh manusia terhadap suatu benda, berhubungan dengan aspek fisik yang mendapatkan lingkungan kerja yang nyaman. Ilmu yang mempelajari perancangan dan pengaturan barang-barang yang digunakan manusia. Faktor antropologi memberikan gambaran tentang cara kerja yang masing-masing anggotanya diharapkan memberi kontribusi sesuai bidang masing-masing. Dapat memberi pandangan yang mendalam tentang cara kerja dari setiap kelompok karyawan yang ada dalam satu perusahaan, di mana terjadi komunikasi antar manusia dan peralatan yang digunakan. Teknik penulisan merupakan bentuk paduan secara manual dari suatu produk. User diharapkan akan mudah berinteraksi dengan sistem jika sudah mempelajari bantuan manual tersebut. Faktor matematika, pembuatan sistem berdasarkan perhitungan matematika agar bisa efisien. Faktor bisnis, semakin banyak permintaan pasar yang datang dari pengguna gadget seperti komputer, ponsel, komputer tablet, dan sebagainya. Semua mengacu dari perkembangan teknologi informasi yang merupakan peluang bisnis. Selanjutnya kita masuk dalam prinsip utama mendesain antarmuka atau interface. Yang pertama, user compatibility. Desainer harus mencari dan mengumpulkan berbagai karakteristik serta sifat dari user karena antarmuka harus disesuaikan dengan user yang jumlahnya bisa jadi lebih dari satu dan mempunyai karakter yang berbeda. Yang kedua,
Product compatibility. Sebuah aplikasi yang bertopengkan antarmuka harus sesuai dengan sistem aslinya. Aplikasi sistem melalui antarmuka diharapkan menghasilkan report atau laporan serta informasi yang mendetail dan akurat dibandingkan dengan sistem manual. Yang ketiga, task compatibility. Sebuah aplikasi yang bertopengkan antarmuka harus mampu membantu para user dalam menyelesaikan tugasnya. Semua pekerjaan serta tugas-tugas user harus diadopsi di dalam aplikasi tersebut melalui antarmuka. Yang keempat, workflow compatibility. Sebuah aplikasi sistem sudah pasti mengadopsi sistem manualnya dan di dalamnya tentunya terdapat urutan kerja dalam menyelesaikan pekerjaan. Yang kelima, konsistensi. Sebuah sistem harus sesuai dengan sistem nyata serta sesuai dengan produk yang dihasilkan. Yang keenam, familiarity. Antarmuka sebisa mungkin didesain sesuai dengan antarmuka pada umumnya dari segi tata letak, model, dan sebagainya. Yang ketujuh, simplicity. Kompleksitas suatu aplikasi akan menimbulkan frustasi pada user itu sendiri. Maka dari itu, gunakan sistem default pada aplikasi yang dirancang. Maksudnya adalah disediakan dan utamakanlah fungsi-fungsi yang benar sesuai dengan tugas dari user. Yang kedelapan, direct manipulation. User berharap aplikasi yang dihadapinya mempunyai media atau tools yang dapat digunakan untuk melakukan perubahan pada antarmuka tersebut. Yang kesembilan, control. Prinsip kontrol ini berkenaan dengan sifat user yang mempunyai tingkat konsentrasi yang berubah-ubah. Hal itu akan sangat mengganggu proses berjalannya sistem. Yang ke-10, WYSIWYG, yaitu what you see is what you get. Apa yang didapat adalah apa yang dilihatnya. Yang mendasar di sini adalah harus sesuai dengan kemauan dan pilihan dari user. Yang ke-11, flexibility. Mengizinkan banyak kontrol dari user yang mendukung untuk menggunakan aplikasi yang kita rancang dan mampu mengakomodir kemampuan user yang lain. Yang ke-12, responsiveness. Setelah memberikan input atau memasukkan data ke aplikasi sistem melalui antarmuka, sebaiknya sistem langsung memberi tanggapan atau respon dari hasil data yang diinputkan. Yang ke-13, invisible technology. Menyembunyikan detail teknis dari suatu sistem merupakan hal yang sangat direkomendasikan dalam membuat user interface, sehingga user tidak memiliki rasa khawatir dan ketakutan untuk menggunakan aplikasinya. Yang ke-14, protection. Suasana di mana user akan betah dan tidak menemui suasana kacau ketika user salah memasukkan data atau salah eksekusi. Yang terakhir, yang ke-15, easy of learning and easy of use. Kemudahan dalam mengoperasikan software hanya dengan memandangi atau belajar beberapa jam saja. Sesudah mempelajari, user dengan mudah dan cepat menggunakan software tersebut. Jika sudah memahami, tentunya akan membantu proses menjalankan sistem dengan cepat dan baik.